Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fadila dari jurusan Psikologi tahun 2020 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pengertian iman terbagi menjadi dua, yaitu pengertian iman secara etimologis dan terminologis. Pengertian iman secara etimologis atau secara bahasa adalah percaya atau bisa juga membenarkan. Adapun pengertian iman secara terminologis atau secara istilah yaitu meyakini, mempercayai, membenarkan di dalam hati yang kemudian terwujud lewat lisan dan perbuatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian iman. Yang kedua itu dalil tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pengertian wujudullah. Yang keempat pengertian tauhidiyah yang meliputi rububiyah, ulul himdayah, dan sama wa sifat. Nah, yang keempat itu yang terakhir, pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 63 yang artinya berbunyi, "Dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Pengertian wujudullah terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi atau bahasa terdiri menjadi dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Kemudian secara terminologi atau istilah, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud atau ada sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kata kenyataan, tetap, dan kekal. Dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaan. Pengertian tauhidullah. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam segala kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk hidup, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan dan kepemilikan dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang berbunyi, "Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala." Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Demikianlah, karena sesungguhnya Allah ialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil." Al-Quran Surah Luqman ayat ke-30. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah menauhidkan Allah Ta'ala dalam menetapkan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia telah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan tetapan baginya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa takyif. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah pengesahan Allah dengan nama-nama dan sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan terhadap dirinya dalam kitabnya dan sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah, tidak boleh melakukan tahlil, tahrif, tamsil, maupun takyif. Hal ini ditegaskan
Allah dalam firman-Nya yang artinya berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-11. Jadi, sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua saja, yaitu yang pertama, tauhid pengenalan dan penetapan, dan tauhid dalam tujuan ibadah. Jika dengan pembagian seperti ini, maka tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat termasuk golongan yang pertama, sedangkan tauhid uluhiyah adalah golongan yang kedua. Pembagian tauhid dengan pembagian seperti yang saya jelaskan tadi merupakan hasil penelitian dari para ulama terhadap seluruh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pembagian tersebut bukan termasuk bidah karena memiliki landasan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim. Di antaranya yang pertama, membuat seseorang menegakkan syariat. Dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang yang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili, di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 51. Yang kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah, yang nyata maupun tersembunyi. Bukankah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah? Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Yang ketiga, mencintai Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Yang kelima, loyalitas. Yang keenam, akhlak yang baik. Al-Haqqul Karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dari hati seorang mukmin. Manusia atau kita merupakan makhluk yang paling dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikaruniai dengan akal dan pikiran. Ia bisa melakukan kebaikan atau kejahatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun cahaya imanlah yang membuat seorang mukmin selalu merasa diperhatikan olehnya. Ia menghadirkan Allah di kala susah dan senangnya, sehingga ia selalu cenderung kepada kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Saya Rahmi Fadila mengucapkan mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucap pada saat pemaparan materi saya tadi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya kali ini, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah mau menyimak dan mendengarkan video penjelasan dari saya mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.